Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indrayadu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal penilaian harian, yaitu bab 4 kelas 10 SMA ya, kelas 10 SMA sederajat. Adapun materinya adalah terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Unit 1 tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Dalam upacara bendera, baik rutin pada hari Senin maupun setiap hari-hari besar, untuk memperingati peristiwa sejarah Indonesia akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu poin penting dalam tujuan upacara adalah titik-titik. A. Menumbuhkan rasa nasionalisme. B. Mengembangkan sikap hedonisme. C. Memperkuat perilaku chauvinisme. D. Menumbuhkan rasa patriotisme putra daerah. E. Meningkatkan sikap etnosentrisme di kalangan pemuda. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, di sini kan yang ditanyakan di soal ini adalah kita harus fokus terhadap salah satu poin. Poin apa? Poin penting dari tujuan upacara adalah jelas, jawabannya adalah gampang, yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air atau rasa nasionalisme. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Paham kebangsaan memiliki makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia memiliki paham kebangsaan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar berdirinya suatu bangsa. Konsep ini mengandung makna sebagai berikut titik-titik. A. Terjadinya persatuan antara orang dan tempat yang diberi nama tanah air. B. Paham kebangsaan dibangun dengan adanya dasar rasa kedaerahan yang tinggi. C. Rasa kebersamaan hanya berada di satu wilayah atau saja tidak mencakup keseluruhan wilayah di Indonesia ataupun daerah. Yang D. Kemerdekaan negara Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang diraih tanpa adanya semangat persatuan dan kesatuan. E. Paham kebangsaan dapat lahir dari pengalaman sejarah tanpa melalui perumusan oleh para pendiri bangsa. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah tentang konsep yang mengandung makna, ya, yang mengandung makna terkait dengan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa tentang dasar negara berdirinya suatu bangsa. Kira-kira yang mana konsepnya? Apakah yang A, terjadinya persatuan antara orang dan tempat yang diberi nama tanah air? Oke, jelas jawabannya adalah yang A, ya, yaitu bahwasanya sebagai dasar berdirinya suatu bangsa ada memiliki atau mengandung makna konsepnya itu tentang tanah air atau terjadinya persatuan antara orang dan tempat yang diberi nama adalah tanah air. Sementara yang B, yang C, sama yang D juga yang E ini kurang tepat. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 3. Pada dasarnya nasionalisme merupakan gejala psikologis dalam wujud rasa persamaan sekelompok manusia yang memunculkan kesadaran berbagai bangsa. Berikut ini yang tidak termasuk konsep dasar yang mendasari rasa persamaan tersebut adalah titik-titik. A. Pengalaman sejarah bangsa. B. Persatuan dan cita-cita bersama. C. Semangat persatuan dan kesatuan. D. Rasa senasib sepenanggungan. E. Rasa bangga yang berlebihan terhadap bangsa dan negara. Di sini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk konsep dasar yang mendasari rasa persamaan. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah kalau yang A ini termasuk ke dalam konsep yang mendasari rasa persamaan adalah salah satunya yang A ini termasuk ya, pengalaman sejarah bangsa, persatuan dan cita-cita bersama, semangat persatuan dan kesatuan, rasa senasib sepenanggungan, sementara rasa bangga yang berlebihan. Nah, ini tidak termasuk, berarti yang tidak termasuk ke dalam konsepnya adalah yang E.
Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara atau nation dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: A. Nasionalisme dalam arti luas dan sempit. B. Nasionalisme kedaerahan dan kebangsaan. C. Nasionalisme dalam arti positif dan negatif. D. Nasionalisme dalam arti material dan spiritual. E. Nasionalisme sekarang dan masa yang akan datang. Pilihan yang paling tepat adalah menurut sifatnya. Ini dapat dibedakan sebagai apa? Sebagai paham nasionalisme dalam arti apa? Dalam arti sempit dan juga arti luas, ya. Bahwasanya dalam arti sempit atau arti luas ini, nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk kelompok manusia atau sekelompok manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Persamaan karakter pribadi. 2. Persamaan sikap individu. 3. Persamaan pola kebudayaan. 4. Persamaan cita-cita masa lalu. 5. Persamaan senasib sepenanggungan. 6. Persamaan suku, bangsa, dan adat istiadat. 7. Persamaan tempat tinggal yang disebut tanah air. Berdasarkan pernyataan di atas yang tidak termasuk faktor penting bagi pembentukan nasionalisme Indonesia ditunjukkan pada nomor titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 6, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5, E 5, 6, dan 7. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Jawabannya adalah, ini ya kan yang ditanyakan di soal ini adalah yang tidak termasuk faktor penting bagi pembentukan nasionalisme ditunjukkan pada nomor berapa? Nah, kalau yang A persamaan karakter pribadi. Oke, karakter pribadi ini pasti berbeda. Berarti ini yang tidak termasuknya. Oke ya. Yang kedua, persamaan sikap individu. Apakah setiap sikap individu ini bisa sama atau tidak? Ya, ini juga ya termasuk yang tidak termasuk ke dalam faktor penting. Persamaan pola kebudayaan ini masuk ke dalam faktor penting. Terus juga persamaan cita-cita masa lalu, oke, ini masuk ke dalam faktor penting. Sementara tadi yang tidak termasuk untuk sementara ada di poin 1 dan poin 2. Sementara poin 3 dan poin 4 ini termasuk ke dalam faktor penting bagi pembentukan nasionalisme. Yang nomor 5, perasaan senasib dan sepenanggungan ini masuk ya, ini masuk ke dalam faktor penting. Terus juga persamaan suku, bangsa, dan adat istiadat. Nah, ini yang tidak termasuk dalam faktor penting. Karena kenapa? Suku, bangsa, dan adat istiadat itu pasti jelas sangat berbeda ya setiap daerah masing-masing. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 6. 1, 2, dan 6. Jawabannya adalah yang B. Sementara untuk yang poin 7, persamaan tempat tinggal yang disebut tanah air. Oke, ini termasuk dalam faktor penting. Sementara yang tidak termasuk dalam faktor penting itu ada di poin 1, poin 2, dan poin 6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau nation state. Berikut ini yang tidak termasuk contoh sikap yang mencerminkan nasionalisme dan cita tanah air guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. A. Merasa lebih unggul dan merendahkan bangsa lain. B. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menjunjung tinggi persatuan demi prinsip Bhinneka Tunggal Ika. D. Memiliki sikap bangsa bertanah air dan berkebangsaan Indonesia. E. Menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Sini kan yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk contoh. Contoh apa? Contoh sikap yang mencerminkan nasionalisme dan cinta tanah air. Tentunya adalah ini ya. Berarti di sini ada sikap sombong, yaitu merasa lebih unggul ya,
merasa lebih unggul, dan tentunya merendahkan bangsa lain. Ini adalah yang tidak termasuk ke dalam contoh sikap yang mencerminkan sikap nasionalisme. Sementara yang B sama yang E ini adalah sikap yang mencerminkan tentang nasionalisme. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nasionalisme sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau semangat kebangsaan yang wajib ditanamkan kepada bangsa Indonesia dibentuk dengan beberapa tujuan. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan nasionalisme adalah titik-titik. A. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. B. Membangun hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. C. Menjaga keamanan negara dari serangan musuh yang membahayakan eksistensi negara. D. Menumbuhkan ekstremisme dari warga negara dan warga masyarakat kepada pemerintah. E. Membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di suatu negara. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah, nah di sini kan yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk tujuan nasionalisme. Yang A. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Oke, ini termasuk ke dalam tujuan nasionalisme. Sementara yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk tujuan nasionalisme. Yang B. Membangun hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Ini termasuk tujuan nasionalisme. Terus juga yang C. Menjaga keamanan negara dan dari serangan musuh. Ini termasuk. Terus juga yang D. Yang D. Menumbuhkan ekstremisme ekstrim dari warga negara dan warga masyarakat kepada pemerintah. Oke, simpan dulu. Yang E. Membangun dan mempererat. Ini termasuk ke dalam tujuan nasionalisme. Sementara yang tidak termasuk berarti jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 8. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dibangun para pendahulu negeri dengan tetesan darah dan air mata wajib dipertahankan dari berbagai ancaman oleh segenap masyarakat Indonesia. Berikut ini yang termasuk ancaman di bidang politik adalah titik-titik. A. Inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tidak cukup jelas. Yang B. Masuknya budaya asing ke Indonesia disebabkan oleh adanya krisis globalisasi yang mempengaruhi Indonesia. Yang C. Adanya keinginan negara lain untuk menguasai Indonesia mengingat posisi silang Indonesia yang strategis. Yang D. Semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok oposisi diktator mayoritas dan tirani minoritas. E. Melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini yang ditanyakan adalah yang termasuk ancaman di bidang politik. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, jawabannya adalah di bidang politik semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok oposisi diktator mayoritas dan tirani minoritas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal berikutnya nomor 9. Globalisasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang integral sehingga batas teritorial suatu negara seolah-olah tidak ada lagi. Adanya pasar bebas dapat berakibat adanya ancaman yang berdimensi ekonomi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal bagi Indonesia. Berikut ini yang termasuk ancaman di bidang ekonomi adalah titik-titik. A. Adanya keinginan dunia industri karena Indonesia dipandang memiliki kekayaan yang melimpah. B. Kasus korupsi, money politik dengan cara konvensional, eksplorasi perbedaan suku bangsa, agama, etnis, dan antar golongan. C. Penyerangan batas wilayah negara yang berakibat adanya ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan NKRI. D. Pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru. E. Kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya menghadapi era globalisasi, serta ketergantungan terhadap pihak asing. Di sini yang ditanyakan di soal ini adalah bentuk atau yang termasuk ancaman di bidang ekonomi. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana?
Yang A, adanya keinginan dunia industri. Oke, industri berarti kalau industri ini termasuk ke dalam ekonomi atau tidak? Ya, industri, kekayaan yang melimpah. Oke, simpan dulu. Yang B, kasus korupsi, money politik, berarti ini di bidang politik. Yang B. Yang C, penyerangan batas wilayah negara yang berakibat adanya ekspansi, ini politik. Yang D, pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru. Oke, ini bisa politik ya atau ideologi. Yang E, kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya menghadapi era globalisasi serta ketergantungan terhadap pihak asing. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Kemajuan teknologi komunikasi membuat hubungan antar negara menjadi semakin mudah. Ancaman terhadap kedaulatan suatu negara berikut ini yang tidak termasuk sikap dan perilaku sebagai rakyat Indonesia yang memiliki sifat nasionalisme tinggi terhadap pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah titik-titik. A, menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila. B, mempermasalahkan perbedaan yang ada. C, menumbuhkan sikap toleransi yang kuat. D, menjaga wilayah perbatasan Indonesia. E, menjaga persatuan dan kesatuan. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Di sini yang tidak termasuk sikap dan perilaku rakyat ya, sebagai rakyat, perilaku sebagai rakyat Indonesia yang memiliki sifat nasionalisme tinggi terhadap pertahanan. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Apakah yang A, menghayati dan mengamalkan Pancasila, ini termasuk ke dalam sifat nasionalisme tinggi, itu ya. Yang B, mempermasalahkan perbedaan yang ada. Oke, simpan dulu. Menumbuhkan sikap toleransi, termasuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ini adalah yang tidak termasuk sikap dan perilaku sebagai rakyat Indonesia yang memiliki sifat nasionalisme tinggi terhadap pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tentunya mempermasalahkan perbedaan yang ada. Justru perbedaan ini bukan suatu masalah, melainkan sebagai anugerah untuk kita semua atau kekayaan. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.